Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah subuh ini kembali kita dihidupkan setelah kita mati tadi malam, setengah mati, lalu sekarang hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin yang saya muliakan, saya iseng melihat kalender. Ternyata tahun ini tuh boleh saya sebut agak istimewa juga. Persis kalender ketika Rasulullah naik haji 10 Dzulhijjah, tahun ke-10 Hijriyah. Hari ini kita tanggal 26 Dzulqa'dah, hari Sabtu. Ketika Kangjeng Nabi mengajak jemaah untuk haji hari Sabtu tanggal 26 Dzulqa'dah. Jadi saya lihat urutannya, kok sama ya? Dalam buku sejarah, buku catatan sejarah saya, Rasulullah berangkat dari Madinah 26 Dzulqa'dah. Konon seluruh kota Madinah dipenuhi dengan kegembiraan setelah rindu untuk haji tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Tahun 6 beliau berangkat untuk umroh, dihalangi di Hudaybiyah 1.400 jemaah Rasulullah. Tahun ke-7 baru beliau bisa umroh qadha. Tahun ke-8 Mekah ditaklukkan, beliau sempat umroh Ramadan. Tahun ke-9 beliau tidak bisa ke Mekah, tapi haji sudah dimulai, yang mimpin Sayyidina Abu Bakar, disusul oleh Sayyidina Ali. Nah, tahun ke-10 Rasul umumkan di Madinah, kita sekarang naik haji. Seluruh kota Madinah sudah muslim semua, orang Mekah sudah muslim semua, Hijaz sudah muslim semua. Maka Rasul berangkat tanggal 26, lalu nginep 1 malam di Bir Ali. Pagi-pagi ba'da subuh menjelang duha siap-siap mulai ihram. Di situ kain ihram dikenakan. Ada mengatakan 140.000 orang kain ihram penuh Bir Ali saat itu dengan Rasulullah. Berangkatlah 8 hari di perjalanan sampai perbatasan kota Mekah. Inap 1 malam di situ, lalu masuk kota Mekah tanggal 5 Dzulhijjah, langsung menunaikan tawaf dan sa'i. Tapi Rasul tidak tahallul karena mau haji ifrad. Yang lain boleh tahallul, yang mau tamattu. Tanggal 7, jadi cuma 2 hari saja di Hujun. Tanggal 7 beliau kumpulkan semua jemaah, pidato beliau ba'da sholat zuhur. Inilah khutbah ke-1 dalam rangkaian haji. Jadi haji itu ada 4 khutbah. Ini khutbah pertama tanggal 7 ba'da zuhur. Lalu mengajak, mulailah ihram haji dari situ kepada yang baru haji, kepada yang ifrad lanjut karena tidak membuka kain ihram. Sampailah ke Mina Tarwiyah. Di situ beliau sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina Tarwiyah. Pada sholat subuh beliau berangkat ke Arafah dari Mina. Tiba di Mina, Rasulullah pidato kedua. Sudah
Duhur, itulah pidato atau khutbah wada yang sangat terkenal. Lalu beliau wukuf sampai maghrib di lereng Jabal Rahmah. Maghrib beliau berangkat ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah, dan sholat jamaah maghrib isya di Muzdalifah, dan seterusnya. Turun juga saat itu adalah firman Allah setelah Rasul pidato di Arafah. Turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bertemu dengan Sayyidina Ali di Arafah. Sayyidina Ali membawa 100 ekor unta. Rasulullah punya, karena Sayyidina Ali diperintahkan, kamu jalan duluan ke Yaman, beli unta 100 untuk kurban Rasulullah. Bertemu di Arafah, lalu berangkat ke Mina, disembelih di Mina hari ke-10. Rasulullah itu menyembelih hewan kurban 100 ekor, tapi beliau capek motong 100 sendiri, Pak. Kenapa saya sampaikan? Karena masih ada kesan-kesan seolah-olah kurban itu cuman sedekah. Tidak. Maka di sini ada akidah tadi, akidah dan akhlak kaitan dengan kurban. Kalau saja cuman sedekah, ya cuman kebaikan sesama. Tapi kurban tidak sekedar sedekah. Rasul diwakilkan oleh Sayyidina Ali 100 ekor unta disembelihlah pada hari nahar. Setelah itu beliau masih hari itu juga setelah menyembelih langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah, zuhur di Mekah, lalu kembali ke Arafah sore, nginep di situ 3 hari, 4 hari nafar tsani. Nah, ketika habis khutbah, melontar jumrah yang pertama, beliau khutbah ketiga, lalu nginep 2 hari, tanggal 12 nafar awal beliau khutbah keempat. Jadi para pembimbing haji itu sebetulnya tugasnya membimbing, salah satunya berikan ceramah 4 kali dalam satu paket ibadat haji. Tapi nampaknya jarang seperti itu, hanya fokus ketika di Arafah saja. Padahal 4 khutbah yang disyariatkan selama ibadah haji. Baru terakhir tanggal 13 selesai, kembali dari Mina ke Mekah untuk tawaf wada, lalu kembali ke Mekah, ke Madinah. Itulah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku untuk hormat, seorang sahabat bertanya kepada saya, ada orang kaya raya. Dia bilang, saya mau beli daging saja yang bagus, yang fresh, yang banyak, nanti saya bagikan di hari lebaran haji, supaya orang miskin gampang tinggal masak lalu makan-makan. Karena memang hari lebaran hari makan, bahkan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Saya beli saja, jadi saya tidak korban, Pak. Mau gitu aja, gimana, boleh enggak? Itu pertanyaannya, boleh enggak? Itu bertanya kepada saya, maka saya bilang boleh, tapi itu sedekah, bukan kurban. Ada lagi dalam riwayat seorang sahabat, ketika Rasulullah mengatakan bahwa sembelihlah kurban setelah sholat id dan khutbahnya, dan itu yang dipraktikkan Rasul. Tapi seorang sahabat nyeletuk dia, ya Rasulullah, kurban saya sudah dipotong tadi pagi, habis subuh saya potong biar cepat selesai, cepat dibagi-bagi. Kata Rasul, itu sedekah, bukan kurban. Kamu masih punya enggak? Masih? Motong lagi. Apa maknanya, Pak? Jadi kurban tidak sembarang sedekah, walaupun ada ulama memasukkan kategori sedekah. Tapi dalam kurban ada hal-hal lebih dari sedekah, pahalanya pun istimewa. Maka mari kita rinci bagaimana kurban ini di dalam syariat Islam. Jadi saya ulangi, tidak sekedar sedekah. Apalagi mohon maaf, ada yang salah, kayaknya salah persepsi. Dikiranya kurban itu hajatan masjid. Masjid mau hajatan, lalu saya nyumbang domba. Yang 7 orang nyumbang sapi. Lalu apa yang keluar kata-kata? Ketika panitia minta kurbannya, saya terima, kata panitia, tapi nanti akan dipotong, akan disit, kayaknya sih
saya ngundang jagal tukang motong perlu upah juga. Boleh saya minta buat upahnya, tidak usah besar-besar, yang penting cukuplah biaya itu. Lalu apa kata orang? Saya sudah kasih domba, saya sudah kasih sapi, masih minta motong, ongkos motongnya lagi. Jadi seolah kesannya itu hajatan masjid, dia nyumbang domba, nyumbang sapi. Maaf, keliru banget. Kurban itu ibadat orang per orang, masjid gak ada hubungannya. Tidak ada perintah wahai masjid kamu kurban sebanyak-banyaknya domba, tidak ada. Man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa orang rezekinya luas lalu tidak kurban, jangan-jangan dekat ke masjidku. Kan jauh banget hubungannya antara masjid dengan kurban. Yang tidak kurban jangan dekat ke masjid, maksudnya jangan ikut sholat dengan aku, kata Rasulullah. Jadi siapa? Man wajadalahu sa'ah, orang yang punya rezeki luas. Jadi yang kurban itu orang. Cuma saja di negeri kita ini khususnya, dan mungkin beberapa negeri yang lain, penyelenggara khutbah kurban sering dibantu oleh orang-orang masjid yang disebut dengan panitia. Padahal itu bukan kurban masjid, bukan kurban panitia, tapi kurban orang per orang. Maka tadi saya katakan Rasulullah memotong hewan kurbannya sendiri. Yang 100 ekor beliau potong, tadinya mau semua, tapi beliau capek. Baru 63 minta tolong Sayyidina Ali meneruskan. Konon Sayyidina Ali juga capek, minta tolong orang lain. Orang lain yang mau nolongin mau, tapi minta upah. Maka Sayyidina Ali mengeluarkan rogoh kantongnya untuk membayar upah. Itu jadi yang kurban siapa? Orang. Nanti pahalanya buat siapa? Orang juga yang kurban. Nah ini saya letakkan karena saya ulangi, ada kesan-kesan sebagian orang yang mungkin kurang paham, dikiranya hanya untuk mendukung program masjid, maka dia mengirimkan sapi ataupun domba. Bukan, itu ibadat orang per orang. Paling tidak rumah tangga per rumah tangga, karena ada yang mengatakan boleh 1 ekor untuk 1 keluarga. Ya ini saya letakkan. Mari kita cermati hakikat kurban dalam Islam. Berarti kita harus mundur dulu nih dari asal usulnya kurban. Asal usul kurban diungkapkan dalam surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Bacakan olehmu Muhammad kisah tentang 2 orang anak Adam yang berkurban. Lalu kurbannya yang satu diterima, yang satu lagi tidak diterima. Nah, para ulama menerangkan, termasuk Ibnu Abbas, yang dimaksud 2 anak Adam adalah Habil dan Qabil. Qabil dan Habil, abangnya Qabil, adiknya Habil. Qabil profesinya adalah bertani dan berkebun. Maka yang diminta untuk kurban tentu yang dia punya, yaitu hasil tani, hasil kebun. Adiknya Habil profesinya beternak, maka yang diminta untuk kurban sesuai dengan kekayaannya hewan ternak. Maka 2 anak Adam melaksanakan kurban itu. Dua-duanya melaksanakan, tapi sayang beda niatnya. Maksud saya beda keikhlasannya. Habil ikhlas banget mau kurban, dicarinya domba yang paling bagus. Dari semua domba yang dia miliki, domba paling bagus dipersembahkan, disembelih, diletakkan di satu tempat, di satu bukit. Kami persembahkan kehadirat Allah atas permohonannya. Qabil ambil juga hasil pertanian dan perkebunan, ditaruhnya, tapi asal-asalan. Keikhlasannya hampir tidak ada, karena perintah sajalah. Udah saya taruh aja apa yang ada, taruh. Mati bukit yang sama. Konon Nabi Adam, Qabil dan Habil menunggu di situ, tidak jauh dari situ.
untuk menunggu jawaban Allah diterima atau tidaknya kurban itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan melalui Ibnu Abbas, Allah mengutus api yang berwarna putih untuk mengambil kurban yang diterima oleh Allah. Yang diterima adalah kurbannya Habil, yaitu berupa domba yang sangat bagus, bertanduk, gagah, gemuk, bulunya lebat, warnanya putih, totol-totol, abu-abu, katanya begitu. Lalu itu diambil oleh api, menunjukkan bahwa kurban diterima oleh Allah. Yang satunya lagi dibiarkan, tandanya tidak diterima. Ayat menerangkan terjadilah kedengkian orang yang tidak diterima itu. Kata orang itu, la'aqtulanna, aku bunuh kau. Rupanya tambah marah, tambah benci kepada adiknya si Qabil itu. Tapi yang anaknya mengatakan, yang adiknya mengatakan, yang diterima itu Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh yang diterima itu hanya ibadat dari orang yang bertakwa. Itulah asal usul kurban. Berkembang sampai ke zaman Nabi sampai ke Nabi Ibrahim. Bapak tahu kisah Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim itu mimpi di malam ke-8 Dzulhijjah, karena beliau pernah nazar untuk siap mengorbankan apapun termasuk anak jika Allah yang memintanya. Malam ke-8 beliau mimpi, maka disebut itu malam Tarwiyah. Siangnya tanggal 8 beliau masih merenung-renung karena baru mimpi. Apa ini mimpi dari Allah atau bukan? Maka malam ke-9 mimpi lagi dengan isi yang sama. Allah mengingatkan bahwa Ibrahim pernah nazar mengorbankan anaknya. Karena mimpi sudah 2 malam berturut-turut, maka beliau yakin itu disebut dengan Arafah. Maka malam itu disebut malam Arafah, siangnya hari Arafah. Malam ketiga beliau mimpi lagi. Berarti 3 malam berturut-turut Allah mengingatkan Ibrahim punya nazar menyembelih anaknya kalau diperintahkan Allah, dan perintah itu turun saat itu. Maka malam itu disebut malam nahar, esoknya disebut hari nahar. Itulah Idul Adha. Saudara yang terhormat, kita sama-sama tahu seluruhnya ikhlas. Nabi Ibrahim ikhlas, anaknya ikhlas, ibunya ikhlas. Karena itu perintah Allah, seperti apapun perintah Allah, tidak ada sedikit pun pembangkangan, ikhlas. Maka kurban siap dilakukan di satu bukit. Kalau bapak-bapak jalan dari Arafah menuju Mina, itu di lereng sebelah, di bukit sebelah kiri itu ada tugu sampai sekarang. Menurut para ulama, disitulah Nabi Ismail akan disembelih. Tapi sudah siap segala sesuatunya, bahkan sudah dikumandangkan takbir. Kenapa saya singgung takbir? Karena ayat Quran nanti berkaitan dengan kurban menyebut takbir juga, menyebut zikrullah juga, ya. Sudah takbir juga. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, malaikat Jibril, ternyata malaikat datang membawa domba. Menurut sebagian ulama, domba itu adalah didatangkan malaikat Jibril dari surga, dombanya Habil yang waktu itu diambil oleh Allah SWT sebagai tanda diterima. Akhirnya korban itu tidak jadi Nabi Ismail, tapi domba. Saudara, sampai di sini jelas korban itu persembahan sesuatu yang diminta oleh Allah berupa bahimatil an'am, semata-mata ditujukan kepada Allah. Apakah ada kata-kata untuk kita makan sama-sama? Sampai di situ tidak ada. Betul-betul tulus ikhlas, saya serahkan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW ketika kurban mengucapkan saat menyembelih, Allahumma taqabbal minni. Ada lagi wa min ahli. Ada lagi wa min ummati. Jadi kurban itu dari dirinya atau dari keluarganya atau dari umatnya untuk Engkau ya Allah. Jadi seolah-olah diserahkan kepada Allah saat menyembelih kurban. Itu intinya. Di sini ada akidah, Pak. Tidak mungkin dia mempersembahkan sesuatu kepada Allah kalau tidak yakin kepada Allah.
Kalau tidak beriman kepada Allah, kalau tidak ikhlas kepada Allah, tidak mungkin. Jadi mohon maaf nih, belum sampai ke tahapan sedekah. Sampai di sini masih kental akidah. Hanya karena perintah Allah saya lakukan. Allah minta apa saya serahkan kepada beliau. Cuman selanjutnya Allah nggak butuh daging, nggak butuh darah, nggak butuh kulit, nggak butuh bulu. Allah hanya menginginkan hambanya taat atas perintah Allah, termasuk mempersembahkan sebagian rezekinya yang berupa hewan ternak. Maka kurban itu mimbahi matil an'am. Jadi saudara yang terpanggil untuk kurban itu mestilah orang yang berakidah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus dan bersih dari ujub, ria ataupun hal yang lain, karena semata-mata mempersembahkannya kepada Allah. Maka tadi ada yang katakan yang diterima ada, yang tidak diterima ada. Yang tidak diterima memang tidak untuk Allah. Lanjutan ayat yang berkait dengan kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah, daging dan sebagainya. Memang Allah tidak butuh itu. Yang diterima takwanya. Takwa itu akidah, diawali dengan akidah takwa itu, lalu dilaksanakan dengan praktik, tapi berangkatnya dari akidah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hormat yang selama ini kita kurban memang insya Allah hatinya mantap, iman kepada Allah, itu akidah kepada Allah. Jadi kalau lihat asal usul kurban, betul-betul warnanya itu adalah warna akidah. Nah, lalu kemudian Allah menurunkan firman kepada Kangjeng Nabi Muhammad, wal budna ja'alnakum wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Surat Al-Hajj 36 ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Hewan ternak termasuk unta yang dikurbankan itu kami jadikan untuk kalian satu sebagai syiar Allah, lakum khair, lakum fiha khair, bagi kalian sungguh banyak kebaikan dalam ini, termasuk pahala besar. Nanti akan disebutkan Rasulullah sebagian dari pahalanya itu. Kemudian fadhkurusmallah alaiha shawaf. Ketika siap untuk dipotong, kalau unta berdiri, kalau sapi sudah dibaringkan, ada tata cara membaringkan dan seterusnya, karena ini ibadah ya. Allah suruh sebut nama Allah ketika menyembelihnya itu. Jadi separuh dari ayat akidah nih. Pada kurban syiar Allah, kamu hadapkan kehadirat Allah, lalu sembelih menyebut nama Allah. Lalu lanjutannya, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qari'ah wal muqtar. Kalau sudah dipotong, dikulitin, dagingnya dipotong-potong, kamu boleh makan sebagian. Fakulu minha wa atimul qani, beri makan oleh kalian karib kerabat, tetangga dan sebagainya, walaupun tidak miskin. Wal muqtar, dan jangan lupa tentu orang miskin. Nah, sampai di sini jadilah sedekah. Jadi proses awalnya itu belum nampak sedekahnya nih. Zaman sekarang, maaf, barangkali orang korban itu yang terbayang bakal makan daging. Bener juga sih, ujungnya mah dibagikan, dimakan juga. Tapi pada asalnya itu di situ akidah itu, keyakinan kepada Allah, tulus, ikhlas, tunduk kepada Allah, itulah kurban itu. Karena berupa daging yang merupakan barang yang bisa dikonsumsi halal oleh manusia, maka Allah serahkan. Coba bayangkan, itu Qabil Habil itu yang diterima, diambil oleh Allah kan? Nggak disuruh makan oleh Habil, oleh Nabi Adam, diambil oleh Allah. Karena itu masih warnanya akidah. Andai kata Nabi Ibrahim tetap diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, pasti tidak dimakan juga.
Jadi dari situ akidahnya itu, warna akidahnya kuat sekali dalam kurban. Ketulusan seseorang untuk taat kepada Allah itu diuji saat kurban. Termasuk bapak-bapak yang sekarang punya rezeki, yang paling awal itu diuji keimanannya dulu, ketakwaannya dulu. Setelah itu, nah baru Allah perintahkan melalui Al-Quran, melalui Rasulullah SAW, maka daging kurban silahkan dimakan oleh kalian. Pada tadi dipersembahkannya kepada Allah, atas izin Allah silahkan makan. Kalau bukan atas izin Allah, kita gak boleh makan itu. Maka perintah Allah lah, faidha wajabat junubuha fakulu minha wa imul qani'a wal mu'tar. Silahkan makan. Nah, sampai di sini sedekah ya. Nah, maka tadi saya katakan, awas jangan dianggap sama antara kurban dengan sedekah biasa. Kalau sedekah biasa yang tadi itu yang bertanya, saya mau beli daging, saya bagi-bagi biar makan enak semua, itu sedekah namanya. Tapi kurban itu ada tata cara dari awal sampai akhir sesuai dengan bentuk, sesuai dengan ibadah. Oleh karena itu saya coba membagi 3 tahapan kurban itu. Tahapan pertama, memilih hewan ternak yang sesuai dengan ketentuannya. Karena tidak boleh sembarang. Apalagi tadi bagi-bagi daging, nggak ada cerita milih ternaknya. Rasulullah memilih yang bertanduk, yang gagah, yang bersih. Kalau sapi unta yang gemuk, yang sehat, yang umurnya sudah memadai, tidak ada hewan yang masih ciak, masih kecil, dagingnya masih belum padat dan sebagainya, tidak sah. Maka yang pertama, tahap pertama, memilih hewan sesuai dengan ketentuan, minimal memenuhi syarat, ditambah lagi sempurnanya, selain memenuhi syarat juga bagus. Bahkan Rasul suka juga kepada penampilannya yang gagah. Itu milih. Sejak itu sudah mulai masuk ke dalam ibadat kurban. Yang kedua, proses penyembelihan. Ini ibadah nih Pak. Sayyidah Fatimah mau kurban. Ketika bicara kepada ayahanda Kanjeng Nabi SAW, maka Kanjeng Nabi mengatakan, kenapa? Karena tahu Fatimah gak bisa sembelih, gak bisa mulitin, pasti minta tolong. Nah, asal usul minta tolong inilah yang sekarang boleh saling menolong dalam pelaksanaannya, termasuk kerja panitia itu menolong. Sayyidah Fatimah tidak bisa motong sendiri, maka akhirnya tentu minta orang lain untuk motong. Tapi pesan Rasul nih untuk menunjukkan bahwa menyembelih itu ibadah. Proses menyembelihnya maksud saya itu ibadah dalam kurban. Kata Rasulullah, qumi washhadi. Kau Fatimah hadir, saksikan. Ini pesan Rasulullah. Karena pada saat tetesan pertama darah yang disembelih itu menggugurkan dosa-dosamu. Lalu kata Rasul, quli, ucapkan olehmu saat itu sebelum disembelih. Sebelum disembelih. Apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi itu sunnah diucapkan oleh orang yang kurban. Setelah itu diucapkan, barulah yang menyembelih. Maaf ya, sebelum disembelih tentu itu hewan, nah diperlakukan dengan baik kata Rasulullah. Siapkan pisaunya yang paling tajam, baringkan menghadap kiblat, baik hewan maupun yang motongnya. Ini berarti ibadah dong. Iya, sampai sunnah menghadap kiblat segala, walaupun sunnah ya, itu ibadah. Bahkan Rasul mengajari doa. Yang motong wajib mengucap bismillah. Ibadah semua ini. Jadi proses penyembelihannya ibadah. Sempurnanya, bagusnya yang kurban motong sendiri atau menyaksikan saja, dipotongin oleh orang lain. Tapi karena mayoritas semua ulama berpendapat menyaksikan dan potong sendiri itu adalah hanya sunnah, keutamaan saja. Andai kata tidak hadir, tidak apa-apa. Kalau niatnya sudah niat kurban. Tapi dilihat dari proses yang dianjurkan Rasul, di situ ada peribadatan. Ibadat menyembelih.
Terima kasih saya kepada Baitul Izzah karena saya pernah ke sini pada saat penyembelihan itu. Saya tidak melihat penyembelihnya, tapi saya melihat ketika sapi digiring dari sini lalu ke sini disembelih. Itu bagus. Saya sampaikan ke masjid lain. Jangan dicampur hewan yang akan disembelih dengan tempat penyembelihan. Bagian dari adab. Karena hewan juga melihat temannya disembelih, stres. Ternyata begitu kata dinas peternakan. Hewan yang stres disembelih, satu bisa saja hewannya berontak, yang kedua konon katanya berpengaruh kepada kualitas daging. Ini kata orang peternakan. Rasul sudah kasih tahu dari awal, ada hadisnya, perlakukanlah hewan ketika menyembelih dengan cara baik, karena kita disuruh baik. Kemudian tadi ada tata cara penyembelihannya. Jadi saya ulangi, itu adalah ibadah. Penyembelihan dirinci oleh ilmu fikih. Syarat sah menyembelih, putus kerongkongan dan tenggorokan, sunnah dengan urat nadinya. Itu minimal syarat. Tapi kalau sampai putus sama sekali jadi makruh. Dua, itu saja. Kemudian jangan diseset, jangan dikuliti, jangan diapa-apain kalau belum mati sempurna. Masih ada nampak hayatun muqarrarah. Masih ada tanda-tanda kehidupan, jangan dulu dikuliti. Hampir betul-betul sempurna kematiannya. Ini ilmu fikih ini. Jadi kalau saja masih ada gerak, masih ada kehidupan lalu dicincang, mungkin dipenggal lehernya atau dikulitin, maka berarti boleh jadi matinya karena dicincang, bukan karena disembelih. Kalau begitu jadi bangkai, tidak halal dimakan. Maka harus sempurnakan dulu penyembelihan. Karena mohon maaf, ada di masjid lain ini, jangan disebut masjidnya, mengundang tukang potong dari Jagal. Tentu dibayar upah lah, biasanya begitu. Sementara yang disembelih cukup banyak. Karena pingin buru-buru selesai, sudah dipotong masih kecet-kecet ditarik juga. Sudah terhormat karena mengejar waktu. Secara hukum fikih ini tidak benar. Ini ibadah. Maka saya ulangi, tidak sembarang daging. Kalau cuma bagi-bagi daging itu mah kapanpun boleh. Kalau kurban tidak. Saya ulangi, ada pemilihan hewan yang sesuai syarat. Kedua, ada proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam juga. Ya, kemudian tahap ketiga baru membagikan kepada mustahiknya sesuai syariat juga. Jadi inilah kurban. Oleh karena itu Rasul mengatakan la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Itu hewan kurbanmu nanti di hari kiamat akan datang menjemputmu lengkap dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan semua bulunya. Ketika sahabat bertanya, Rasulullah, kita dapat apa dari kurban itu? Kata Rasulullah, setiap bulunya itu dapat pahala darimu. Masih bertanya sahabat, bulu yang besar apa bulu yang kecil? Bulu yang kecil pun dihitung juga. Jadi apa artinya kurban? Allah sangat suka. Maka keluarlah sabda Nabi itu, ma min amalin, tidak ada amal yang paling dicintai Allah di hari nahar itu min iraqatid dam. Tidak ada amal yang Allah cintai di hari nahar itu melebihi cintanya Allah kepada menumpahkan darah kurban. Jadi menyembelihnya ibadah. Coba, ini di sini ada akidah, lalu akhlak, ini ada hubungan sesama manusia dengan membagi-bagi dengan baik sehingga semua orang menikmati daging itu dari lebaran, bersenang-senang 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa, berarti kita suruh makan enak, ya, lalu kita bagi-bagi dengan baik tanpa pilih-pilih, kirim saja. Kemudian di situ ya, di dalam alamnya, kemudian perlakuan kita termasuk hewan ternyata masuk kategori akhlak mulia juga. Maka terima kasih Pak Ustadz Kaswadi undang saya melihat persis di kiringnya dari sini, itu sudah bagus. Yang belum disembelih di sini, yang dari sini itu sudah bagus sekali. Ya, di masjid lain kadang-kadang dicampur. Begitu mau dipegang yang sudah digiring, ngamuk dia, direjeng sama diikat. Maka saya dapat satu lagi, wallahu alam betul apa tidaknya nih, dari
dinas peternakan supaya tidak ngamuk. Hewan itu diberi makan yang baik beberapa hari yang cukup, tapi hari terakhir puasakan 12 jam. Tidak kasih makan, tapi minum kasih, tidak mengurangi daging. Itu akan membuat hatinya kambing itu lembut seperti lembutnya orang puasa. Maka ketika disembelih dia akan baik-baik saja. Itu saya dengar dari dinas peternakan. 12 jam saja tidak dikasih makan, tapi boleh kasih minum, tidak mengurangi kegemukannya karena sudah dikasih makan sebelumnya. Itu hanya untuk melembutkan mentalnya saja. Orang yang puasa kan lembut hatinya. Rupanya sapi juga kalau puasa lembut hatinya, jadi tulus ikhlas untuk dipotong. Nah, hal lain saudara terhormat, ketika penyembelihan itu dilakukan, ini ada beberapa keterangan, itu akan menggetarkan hati orang yang kurban. Maka Rasulullah mengatakan, qumi wasidi, kau Fatimah datang ya, saksikan. Bapak bacalah dalam fikih sunnah dan sebagainya, disunahkan itu menyaksikan, disunahkan motong sendiri karena pasti menyaksikan. Kalau toh tidak motong sendiri, menyaksikan penyembelihan. Rasul anjurkan ucapkan doa tadi. Lalu apa pengaruh? Hati bah, bergerak hati kita itu menyaksikan hewan kita disembelih. Dalam hati, ya Allah, hewan itu diberikan hidup oleh Allah, nyawa sekarang disembelih, seolah nyawanya dicabut. Tapi hewan itu ikhlas, maka ada kalimatnya sakhorna ala, kami tundukkan itu hewan kepada kalian. Jadi yang kamu itu mungkin salah itu ngurusinnya itu. Hewan itu tunduk, mengorbankan nyawanya. Lalu kita ngorbanin apa kepada Allah? Kita pun korban cuma 3 juta, 4 juta harganya doang. Kalau domba itu nyawanya, sapi itu nyawanya. Kita cuma duit 3 juta, 4 juta kita. Dari sekian banyak duit kita yang masih ada. Disitulah ya Allah, iya. Maka saya ingin jadi orang bertakwa. Nah, maka tadi katakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ukuran takwanya, daging itu dikembalikan kepada kita sesama kita. Saudara terhormat, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kurban itu jelas ada ujian keimanan, sehingga di situ diukur ketakwaan kita kepada Allah. Jadi motivasi kurban semata-mata tunduk kepada Allah. Buang motivasi lain. Misalnya maaf, ingin pamer misalnya, maka dibawanya sapi yang paling gemuk, lalu harus disebut ini kurban saya dan sebagainya misalnya. Tapi insya Allah tidak ada yang begitu ya, karena ada ukuran takwa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam hati, ya Allah, saya berkurban sebagian harta kami ini kepadamu semata-mata tunduk kepadamu ya Allah, karena inilah yang diminta. Dan Allah tentukan kurban itu di hari-hari mulia, yaitu hari nahar itu, bersamaan dengan orang haji. Maka tadi tidak bisa kurban disamakan dengan sedekah biasa. Sedekah biasa mah kapan juga boleh, yang penting bisa nyampe ke fakir miskin dan seterusnya. Tidak bisa. Sampai Rasul katakan yang tadi potong sebelum sholat Id, ulangi. Menunjukkan tidak sembarang waktu itu. Maka Allah tentukan, satu di hari nahar, Yaumul Adha, kedua di hari tasrik pertama, tasrik kedua, tasrik ketiga. Cuman waktu itu. Maka ketika saya ditanya, mana lebih baik kalau saya belum akikah, lalu kurban, ekah dulu, kurban dulu. Saya bilang, kalau punyanya hari lebaran, ya kurbanlah, karena itu paling dicintai Allah. Ya, akikah masih bisa lain waktu. Tapi kurban kalau hari itu tidak, nunggu tahun depan lagi. Kalau akikah bulan depan kalau udah terlambat. Kecuali ada orang lahirnya 7 hari sebelum lebaran haji. Nah, hari ketujuhnya sunah akikah. Maka para ulama fikih mengatakan boleh niatnya double. Ya niat kurban, ya niat ikah, karena memang waktunya. Jadi akikah waktunya itu adalah 7 hari dari kelahiran. Walaupun para ulama mengatakan, termasuk Siti Aisyah, kalau belum punya boleh hari ke-14, boleh hari ke-21. Mazhab Syafi'i kalau belum juga sampai batas balik masih bisa akikah. Ditambah lagi pendapat yang bercabang,
Kalau belum mah udah tua juga, akikah aja daripada kita sama sekali tidak akikah. Nah itu, tetapi waktunya lebih leluasa. Kalau kurban tidak ada di waktu lain. Jadi kalau rezekinya ada di hari Lebaran, ya kurban paling utama. Itu ahabbu ilallah, ibadat yang paling dicintai itu di hari itu ya. Jadi yang lain kesampingkan dulu berkaitan dengan rezeki di hari Lebaran. Demikian, baik hormat, mohon maaf nih kurangnya, nampaknya matahari sudah terbit nih. Sudah boleh. Nah, mohon maaf saya tambahkan sedikit tentang matahari terbit. Ada yang menarik dari sabda Rasul ini ya. Di bulan ini ada 2 ibadat luar biasa, 1 haji, 2 kurban. Ternyata ada hadis yang menyebut-nyebut haji dan kurban, padahal bukan ibadat kurban. Saya kira Bapak sudah tahu lah. Apa itu? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya. Lalu diteruskan duduk, kata Rasulullah, zikir sampai terbit matahari. Mudah-mudahan taklim termasuk zikir, kata Imam Atha termasuk. Begitu sampai terbit matahari, sudah terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat, rakaat ini saja, maka ka'ajri hajjatin wa umrah, seperti pahala haji dan umroh sempurna. Pernah dengar Bapak itu? Alhamdulillah. Lalu saya mikir, apa ya kesamaannya sehingga disamakan? Yang tadi barusan disamakan dengan haji, kenapa disamakan? Ada unsur apa sehingga Rasul menyamakan pahala itu? Ada unsur ibadat. Maksud saya, ada mengumpulkan beberapa ibadat dalam satu kegiatan. Sholat subuh ibadat, berjamaah ibadat, zikir ibadat, sholat sunnah, isyraq atau duha ibadat, dikumpulkan 3-3-nya atau 4-4-nya dalam satu kesempatan, seperti haji. Bapak kalau haji berangkat dari sini ihram lalu tawaf, sudah ibadat. Jangan pulang habis tawaf, harus sa'i dulu. Setelah sa'i bertahalul, itu umrah. Haji sudah itu jangan pulang dulu, dia harus wukuf di Arafah. Habis wukuf pulang jangan. Habis wukuf kamu langsung mabit Muzdalifah. Habis mabit mulai kemana? Langsung kamu ke Mina. Dan itu rangkaian ibadat demi ibadat, itulah haji. Tidak ibadat ifrad, tidak ibadat sendirian maksud saya. Tidak ibadat satu setelah itu pulang. Ternyata Bapak yang sholat subuh berjamaah zikir itu merangkaikan ibadat seperti haji. Enteng Pak sebetulnya, sementara pahalanya gede, tapi jarang orang itu. Menunjukkan rata-rata kita kalau sudah sholat maunya pulang. Rasulullah sendiri dalam hadis Muslim, keterangan Sayyidina Jabir, kalau habis subuh beliau tidak pulang sampai terbit matahari. Kebiasaan Rasulullah itu. Ya kalau orang kita mah, Pak Ustadz saya mau ke pabrik tuh, masuk pagi-pagi ketinggalan macet jalan, habis subuh buru-buru, paling cukup Allahumma antas salam saja langsung pulang. Baik hormat, Rasulullah tidak pulang. Jadi rentetan kegiatan-kegiatan ini ternyata Rasul disamakan seperti rentetan haji, tawaf, sa'i, wukuf, seperti itu. Maka Rasul mengatakan pahalanya seperti haji. Mudah-mudahan ini kesamaan antara haji dan tadi paket ibadat di saat subuh tadi. Karena itu juga saat yang mulia. Kalau haji di saat yang mulia, subuh di saat yang mulia. Satu. Kedua, maaf ya agak panjang dikit. Barang siapa yang datang ke Jumat pagi-paginya sudah mandi junub, kata mandi besar maksudnya. Ini hadis Rasulullah. Mandi pagi dengan bersih, lalu berangkat ke masjid di saat awal. Kata Rasul seperti kurban unta. Pernah dengar Bapak? Siapa yang berangkat saat kedua seperti kurban sapi, yang berangkat saat ketiga seperti kurban domba yang bertanduk. Ada kata-kata akronnya, doa bertanduk, kata Rasulullah. Yang datang keempat seperti kurban ayam jago, dujajah. Yang kelima datang seperti kurban telur. Tapi yang datang khotib sudah mimbar, malaikat tidak mencatatnya karena malaikat mendengarkan khutbah. Malaikat mencatat di mimbar. Bagi hormat, coba apa hubungannya datang cepat ke masjid dengan kurban? Sampai Rasul mengatakan seperti kurban. Renung punya renung, saya mikir Pak, mohon maaf ya, hadis ini saya sudah baca sejak saya masih anak-anak sebetulnya.
Karena ada di buku, di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu ada. Tapi saya belum kepikir apa sih kesamaannya antara datang ke Jumat dengan kurban. Ternyata yang terhormat, datang ke masjid cepat-cepat Bapak telah mengorbankan waktu. Mungkin Bapak sibuk di kantor, ditinggalkan itu kan, namanya dikorbankan. Mungkin Bapak sedang dagang di pasar, ditinggalkan itu kegiatan pasar, Bapak berkorban dagang. Boleh jadi Bapak ada janjian dengan orang lain soal bisnis, soal tender dan sebagainya, ditinggalkan. Itu semua pengorbanan saudara-saudara. Untuk apa? Untuk ingin buru-buru sujud, ruku, zikir dan doa di masjid di hari mulia hari Jumat. Dia mengorbankan waktu dan kesempatan. Maka Rasul katakan seperti unta. Oleh karena itu yang datang lebih cepat pengorbanannya lebih besar dong. Karena waktu yang ditinggalkan di rumah, di kantor, di pabrik, di jalan, di mana tinggalkan buru-buru, lama yang dikorbannya. Mungkin 3 jam yang dikorbankan waktu itu. Maka oleh Rasul dikatakan seperti sapi, seperti unta, sapi. Itu relevansinya perumpamaan Rasulullah. Sudah terhormat, itu semua bisa dilakukan kalau dorongannya akidah, dorongannya iman dan cinta kepada Allah. Tidak bisa dilakukan. Seringan itu juga tidak lakukan kalau tidak ada dorongan akidah yang kuat. Ya udah asal-asalan saja. Seperti Qabil tadi, asal-asalan aja, bukan dorongannya akidah. Ya, terima kasih Tuhan yang hormat. Saya kira itu karena sudah melampaui waktu, mohon maaf mungkin tidak ada jawab ya. Karena melampaui waktu takut Bapak Ibu ada kepentingan yang lain. Tapi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Tema ini adalah tema yang mungkin sedang kita jalani, memasuki tinggal berapa hari lagi. Cuman itu yang saya agak terharu itu, kok tahun ini kalendernya sama dengan kalender Rasulullah tahun ke-10. Bedanya satu Pak, ternyata di kalender kita bulan Dzulqa'dahnya itu 29 hari, maka lebarannya tanggal 6. Itu lihat kalender nih ya, bukan lihat ru'yat, belum ru'yat. Kalau zaman Rasul itu Dzulqa'dahnya 30 hari, sehingga lebarannya Sabtu, wukufnya Jumat, maka jadi Haji Akbar. Saya tidak tahu Mekah nih, jangan-jangan di Mekah lebarannya hari Sabtu. Kalau lebaran hari Sabtu berarti wukufnya Jumat. Kalau lihat di sini tanggal lebarannya hari Jumat, berarti tanggal 9-nya hari Kamis ya. Sering kadang-kadang beda terjadi. Nah cuman itu bedanya. Zaman Rasulullah itu wukufnya hari Jumat menjadi Haji Akbar dan lebarannya hari Sabtu. Karena Dzulqa'dahnya 30 hari waktu itu. Sekarang bisa berbeda. Demikian, terima kasih. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna kama taqabbaltahu min Ibrahim khalilika wa kama taqabbaltahu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibika wa rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah